Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah sidang yang memanas, muncul seorang Farisi bernama Gamaliel. Ia tidak langsung menolak atau membela, tetapi mengajak semua orang untuk melihat dengan lebih tenang. Ia mengingatkan bahwa banyak gerakan pernah muncul dan hilang dengan sendirinya. Karena itu, ia menyarankan untuk tidak bertindak tergesa-gesa terhadap para rasul. Nasihat itu sederhana, tetapi membuka ruang agar keputusan tidak diambil dalam keadaan emosi. Namun setelah itu, para rasul tetap disesah dan diperingatkan untuk tidak lagi berbicara dalam nama Yesus Kristus. Lalu mereka dilepaskan dari sidang itu. Ketika mereka keluar, yang terlihat justru tidak seperti yang dibayangkan. Para rasul tidak pergi dengan rasa takut atau kecewa, tetapi dengan sukacita. Mereka bersukacita karena dianggap layak menderita demi nama Tuhan. Dan mereka tidak berhenti di situ. Setiap hari mereka tetap mengajar dan memberitakan Injil. Dari sikap para rasul, kita belajar satu hal. Mereka tidak berhenti meskipun baru saja mengalami penderitaan. Apa yang mereka jalani tidak terhenti oleh apa yang mereka alami. Apa yang sudah mereka mulai tetap dilanjutkan. Bagian ini menjadi dekat dengan hidup kita. Kita tahu rasanya ketika sesuatu yang sudah dijalani mulai terasa berat. Langkah yang tadinya berjalan mulai tertahan. Ketika sudah pernah mengalami penolakan, semangat
tidak lagi sama seperti sebelumnya. Namun dalam peristiwa ini terlihat jelas apa yang mereka alami tidak menghentikan langkah mereka. Mereka tetap melanjutkan bahkan setelah mengalami penderitaan. Disinilah muncul pertanyaan untuk kita. Ketika sesuatu yang sudah dijalani mulai terasa berat, langkah itu berhenti di situ atau tetap dilanjutkan meskipun tidak mudah? Jawaban atas pertanyaan itu akan muncul perlahan dalam cara seseorang melangkah. Ada yang memilih berhenti dan meninggalkan apa yang sudah dimulai. Ada juga yang tetap melanjutkan meskipun pelan atau tidak selalu kuat. Dan justru disitulah terlihat arah yang sebenarnya. Bukan pada saat semuanya berjalan lancar, tetapi pada saat keadaan tidak mudah. Apakah langkah itu masih dilanjutkan atau tidak? Karena dari situlah terlihat apakah sesuatu itu benar-benar ingin dijalani atau hanya bertahan selama masih terasa ringan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkanlah kami untuk tidak berhenti di tengah jalan. Tolonglah kami untuk tetap setia dalam apa yang Engkau percayakan, meskipun tidak selalu mudah. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.